Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani. Saya adalah mahasiswa semester 2 Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syirojul Pala. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai tugas sejarah peradaban Islam yang berjudul Teori-teori Masuknya Islam di Indonesia. Menurut Ayumardi Aljera, Islam datang ke Indonesia yang kompleksitas, artinya tidak dari satu tempat, peran kelompok tunggal, dan tidak dalam waktu yang bersamaan. Fenomena ini menjadi menarik karena kemudian ditemukan keberagaman teori tentang kedatangan Islam di Indonesia. Oleh karenanya, meski kesimpulan tentang awal masuknya Islam di Indonesia telah disahkan dalam Seminar Nasional Masuknya Islam di Indonesia di Medan tahun 1963, namun proses-proses kedatangan Islam dan perkembangan Islam di Indonesia merupakan sebuah hal yang dapat berubah. Hal ini tentunya tidak membuat stagnanya penelitian dan diskusi tentang masuknya Islam, karena masih ada banyak ruang yang sangat luas untuk mengoreksi atau menguatkan teori-teori yang ada. Teori yang pertama yang akan saya bahas yakni mengenai teori yang berasal dari Arab. Teori ini menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia langsung dari Arab pada abad ke-7 sampai ke-8 Masehi. Hamka secara tegas menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia pada tahun 674 Masehi, dibawa oleh pedagang-pedagang Arab. Teori ini juga menyatakan bahwa Barus adalah daerah pertama yang disinggahi pedagang-pedagang Muslim dari Arab. Ini dibuktikan dengan penemuan arkeolog dan sumber-sumber epigrafi yang berbentuk batu nisan. Dari sekian banyak batu nisan, hanya 38 buah yang mempunyai tulisan. 36 tersebar di Komplek Makam Ibrahim, Komplek Makam Ambar, Komplek Makam Magdum, Komplek Makam Mahligai, dan Makam Papan Tinggi, sedangkan 2 lagi ada di Museum Medan. Bukti dari teori Arab ialah diantaranya: pertama, pada abad ke-7 yaitu tahun 674 di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Islam. Kedua, kerajaan Samudra Pasai menganut aliran mazhab Syafi'i, di mana pengaruh dari aliran terbesar pada waktu itu adalah Mesir dan Mekah, sedangkan India adalah penganut mazhab Hanafi. Ketiga, adanya penggunaan gelar Al-Maliki pada raja-raja Samudra Pasai yang umumnya ditemui pada budaya Islam di Mesir. Teori yang ketiga yakni adalah teori Persia. Pencetus sekaligus pendukung dari teori Persia adalah Umar Amir Hussein dan Husain Dijadiningrat. Mereka menyatakan bahwa Islam yang masuk di Indonesia pada abad ke-7 Masehi adalah Islam yang dibawa oleh kaum Syiah Persia. Ahmad Mansur Suryanegara mencatat 4 persamaan budaya antara Islam di Persia dan di Nusantara. Keempat hal tersebut ialah: pertama, peringatan tentang 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Hasan dan Husain cucu Nabi Muhammad SAW yang sangat dijunjung tinggi oleh orang Syiah atau orang Islam Iran. Kedua, adanya persamaan antara ajaran Al-Halaj dan tokoh Sufi Iran dengan ajaran Syekh Siti Jedar. Ketiga, persamaan dalam sistem pengeja huruf Arab bagi pengajian Al-Quran tingkat awal. Selain itu, huruf Sin yang tidak bergigi berasal dari Persia, sedangkan huruf Sin yang bergigi berasal dari Arab. Keempat, adanya persamaan batu nisan yang ada di Makam Malik As-Soleh di Persia dengan Makam Maulana Malik Ibrahim. Teori yang keempat adalah teori Cina. Teori Cina dikemukakan oleh Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi. Mereka menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia sebab dibawa oleh perantau Muslim Cina yang datang ke Nusantara. Teori ini didukung oleh beberapa bukti, yaitu: 1. Fakta adanya perpindahan orang-orang Cina dari Kanton ke Asia Tenggara, khususnya Palembang pada abad ke-879.
Kedua, adanya masjid tua dengan model bangunan Cina di Jawa. Ketiga, Raja Demak, Raden Patah yang berasal dari keturunan Cina. Keempat, gelar Raja-Raja Demak yang ditulis menggunakan istilah Cina. Kelima, yaitu adalah teori dari Turki. Teori ini didukung oleh Martin van Brunesan. Menurutnya, selain orang-orang Arab dan Cina, orang Indonesia juga menerima Islam dari orang-orang Kurdi atau orang Turki. Alasan yang diajukannya adalah 1. Banyaknya ulama Kurdi yang berperan aktif dalam dakwah Islam di Indonesia. Kedua, kitab karangan ulama Kurdi menjadikan rujukan yang berpengaruh luas di antaranya. Ketiga, pengaruh ulama Ibrahim Al-Kaurani, seorang ulama Turki di Indonesia melalui tarekat Syatariyah. Keempat, tradisi berjanji populer di Indonesia. Pada hakikatnya, teori-teori tentang masuknya Islam di Indonesia memiliki keunggulan dan keterbatasan. Tidak ada teori yang baku dan pasti. Didasarkan pada pendapat Az-Zumardi Azra, sesungguhnya kedatangan Islam ke Indonesia dalam kompleksitas, yaitu tidak berasal dari satu tempat, peran kelompok tunggal, dan tidak dalam waktu yang sama. Nah, itu adalah materi-materi teori mengenai proses masuknya Islam di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.